Di dunia ini, darah keturunan dan bawaan lahir sangatlah penting. Jika seorang ahli bela diri bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, kecepatan berlatihnya bisa menjadi sangat lebih cepat daripada orang-orang lain. Ada beberapa tubuh bawaan lahir. Tubuh perawan, tubuh dengan unsur yin murni, tubuh dengan unsur yang murni, dan tubuh emas. Juga ada beberapa darah keturunan. Darah keturunan kuno, darah keturunan baru, darah keturunan keluarga, darah keturunan mutan atau campuran, dan naga bercula satu adalah darah keturunan kuno. Katanya orang dengan darah keturunan ini, apabila dia telah mencapai level yang tinggi, tidak ada satupun yang bisa melukainya. Dan ini adalah darah keturunan yang tidak terkalahkan dalam pertahanan. Aku tidak menyangka anak gendut ini mempunyai darah keturunan kuno yang belum aktif. Aku harus menjadikannya sebagai muridku. Dalam benak Zhang Xuan dan dengan mata berbinar-binar, oke, baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Benarkah Tuan? Tuan, Anda sungguh bijaksana. Lalu anak gendut ini mendaftarkan namanya pada batu Zhang Xuan. Hahaha, akhirnya aku mempunyai seorang guru. Well, jangan kamu merasa sombong. Hei, bukankah itu Zhang Xuan? Aku tidak percaya dia mendapatkan seorang murid yang sama sepertinya. Sama-sama tidak berguna. Orang ini adalah Xiang Bin. Dia adalah cucu dari sesepuh di akademi ini, dan termasuk orang-orang yang sedang mengejar-ngejar Shen Biru. Dia orang tidak berguna, begitupun muridnya. Wanita ini adalah Shen Biru. Dia adalah guru yang paling cantik di akademi ini. Banyak orang yang mengejar-ngejarnya. Pemilik tubuh Zhang Xuan sebelumnya adalah salah satu dari mereka. Jadi Xiang Bin selalu mencari masalah dengan Zhang Xuan. Siapa yang kamu katakan orang tidak berguna? Tentu saja dirimu. Well, aku tahu ada sampah yang sedang membicarakanku. Baunya tidak enak. Kamu adalah guru yang paling buruk. Berani-beraninya kamu menghinaku. Bahkan Biru menertawaiku. Tahan, sabar. Jaga kelakuanmu di depan Dewi ini. Apakah aku salah? Aku rasa semua orang di akademi tahu bahwa kamu adalah guru ranking terakhir. Aku telah melihat anak gendut ini. Pukulannya hanya 15 kilo dan dia hanya bisa bertahan. Dia juga berada di peringkat terakhir di antara murid-murid baru. Jadi sepertinya kalian memang berjodoh. Kalian sama-sama ada di ranking terakhir. Hahaha. Apa? Dia ada di ranking terakhir. Guruku Zhang Xuan, orang tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Anak gendut ini kaget dan kebingungan. Apakah kamu sudah selesai? Kalau kamu sudah selesai, kamu boleh pergi sekarang. Kamu? Nona Biru, mari kita pergi sekarang. Kita telah terlalu lama berbicara dengan sampah ini. Ini akan mempengaruhi jiwamu, ucap Zhang Bin. Tuan Zhang Xuan? Aku tahu performamu kurang baik dalam penilaian guru. Tapi jangan pernah menyerah. Lain kali mungkin akan lebih baik. Shen Biru berusaha memberikan semangat kepada Zhang Xuan. Apakah dia pikir aku menyerah karena aku telah menerima Yuan Tao? Terima kasih telah mengingatkanku. Aku tahu murid ini belum bisa apa-apa sekarang. Tapi bukan berarti dia tidak punya potensi. Jika aku mengajarinya dengan benar, suatu saat dia akan menonjol. Tuan Xiang, aku merasa cukup lelah hari ini. Aku ingin kembali untuk beristirahat. Aku harap kamu berhenti mengikutiku. Lalu bagaimana makan malam kita? Ucap Xiang Bin. Zhang Xuan, tunggulah. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Aku akan selalu menunggumu. Nona Shen,
Apabila tidak jadi makan malam, bagaimana kalau makan siang? Kalau tidak, sarapan juga boleh. Atau Xiang Bin berusaha membujuk Shen Biru. Hei, kamu mau pergi kemana? Kelasku bukan ke arah situ. Anak gendut ini diam-diam mencoba kabur. Aku ketahuan. Tuan Zhang, aku lemah dan bodoh. Menjadi muridmu hanya akan merusak reputasimu. Aku rasa sebaiknya kamu menghapus namaku. Tenanglah, sekarang kamu telah menjadi muridku. Kamu akan tetap menjadi muridku, hidup atau mati. Tapi, sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Kamu sangat memikirkan reputasiku. Aku terharu. Ayo kita pergi, aku akan memperlihatkanmu kelasku. Tuan Zhang, apabila besok aku tidak datang, apakah kamu akan menghapus namaku? Menghapus namamu? Tidak akan. Aku akan melemparmu ke danau tadi, tempat kamu ingin bunuh diri. Tidakkah kamu dengar apa yang kukatakan? Kamu akan selamanya menjadi muridku, hidup atau mati. Tenanglah, aku akan melakukan tugasku. Dan aku akan memberiku pemakaman yang baik apabila kamu mati. Asrama Zhang Xuan. Hari ini adalah hari terakhir penerimaan. Sepertinya aku hanya mendapatkan 5 orang murid. Kelasku akan dimulai besok. Aku belum mengetahui dasar pelatihanku. Teknik pelatihan dari pemilik tubuh ini sebelumnya disebut mantra Hong Tian 9 tingkat. 9 tingkat yang bersamaan dengan 9 tingkat level seorang ahli bela diri. Ini adalah model pelatihan yang populer di Akademi Hong Tian ini. Di antara para guru, hanya aku yang masih berada di tingkat 3. Yang lain paling minim ada berada di tingkat 4. Aku harus mempercepat latihanku.